Ada nggak Rul pengalaman-pengalaman yang menarik yang bisa kamu ceritakan ketika di pesantren, atau mungkin ada mungkin ada Gus yang jatuh cinta sama kamu gitu? Kalau Bu Nyai kan ininya ya kayak istrinya Pak Kiai gitu kan. Jadi mungkin secara usia lebih senior ya? Lebih senior. Oke. Kalau kalau lagi pengajian mungkin baunya beda Mas gitu. Baunya beda? Bu Nyai sama keningnya gitu. Bedanya gimana cara bedanya? Kok gini pertanyaannya jadinya? Pingin nggak? Halo pejuang, ketemu lagi dengan saya Muhammad Kozin Amirullah di podcast Pejuang, podcastnya para pejuang. Kali ini saya ditemani oleh kakak-kakak atau mbak-mbak ya. Namanya Nur Komaria. Nah, Nur ini namanya juga NU banget ya. Nur Komaria, cahaya rembulan. Nah, Nur ini kan kemarin bantu Mas Anies ya untuk keliling, nemenin khususnya ke daerah-daerah Jawa ya, Jawa Timur ya. Jadi pas lah ya. Emang backgroundnya NU atau gimana? Jadi sedikit background, lahir besar di Jawa Mas, Jawa Timur. Jawa Timur ya, NU berarti dong. Lingkungannya NU gitu. Ya meskipun secara identitas mungkin nggak yang formal gitu ya. Formal NU gitu. NU kultural. NU kultural, betul. Oke. Ya pokoknya kalau sholat subuh pakai kunut lah ya. Pakai. Bisa tahlil gitu ya. Bisa, selamatan. Walaupun sekolahnya di Amerika ya. Nah Rul, boleh cerita nggak sedikit tugasmu kemarin ya ketika masa kampanye dampingin Mas Anies gitu? Ya sebenarnya salah satu tugas aku bantu Mas Kozin juga. Ya kemarin tuh tugasnya memang beragam Mas. Jadi nggak tugas secara kayak satu aja gitu. Jadi memang pas kampanye kemarin karena kita paslon yang secara logistik sedikit gitu ya, secara tim harus efisien. Jadi semua tugas tuh ibaratnya dikerjain. Dari mulai tugas yang sifatnya strategik gitu ya, bikin misalkan bahan atau brief dan lain sebagainya, analisis, sampai tugas lapangan yang lari-lari bawa HT gitu. Lari-lari bawa HT, nyediain mic gitu ya. Betul. Itu kita lakuin semuanya gitu. Kira-kira gambarannya seperti si tugas kemarin. Tapi bocorannya kan kamu yang banyak interaksi nih dengan para gus-gus, para ning-ning, kiai-kiai di Jawa Timur, di pesantren. Iya benar sih? Benar nggak sih? Iya, lumayan sih. Lumayan. 1,5 tahun belakangan ini lumayan intens. Gitu, apalagi kemarin gabung sama PKB, tambah intens gitu. Jawa Timur itu pasti lah gitu. Oke. Jadi kamu itu sebelum paslon ini datang ke suatu tempat, kamu udah di sana dulu gitu ya? Iya, jadi ya, istilahnya itu advance yang tim advance ya. Jadi kita memotret situasi di sana, kita istilahnya buka pintu atau akses ke tempat-tempat yang akan dikunjungin, kita juga engage gitu ya dengan orang yang akan ditemuin seperti itu. Jadi membaca situasi gitu Mas. Mana aja dulu pesantren-pesantren yang pernah kamu datengin nih? Kalau pesantren-pesantren itu rata-rata memang di Jawa Timur sama Jawa Tengah. Cuman emang beberapa pas kampanye Akbar kemarin karena jadwalnya padat, timnya juga efisien gitu ya. Itu bisa sampai ke luar Jawa juga Mas. Kayak misalkan sempat ke Makassar, sempat ke Maluku juga, terus itu pesantren juga? Bukan ke pesantren sih, tapi lebih ke kayak lembaga adat gitu. Oh, oke. Mungkin istana kerajaan gitu ya? Istana kerajaan. Oke. Nah, tapi kan paling banyak berarti kamu keliling Jawa Timur ya di pesantren-pesantren ya? Betul. Ada nggak Rul pengalaman-pengalaman yang menarik yang bisa kamu ceritakan ketika di pesantren? Atau mungkin ada mungkin ada Gus yang jatuh cinta sama kamu gitu? Jadi
teman-teman, awalnya aku ngira pesantren itu akan sangat kaku dengan keislamannya atau gimana-gimana gitu ya. Karena jujur memang secara background itu pendidikan formal, Mas. Jadi belum pernah gitu merasakan pendidikan yang full di pesantren. Pernah dulu waktu sekolah tapi ikut pesantren kilat. Kayak cuman 3 hari seminggu gitu ya. Itu pun juga kan program dari sekolah gitu. Jadi jadi kamu sekolahnya negeri gitu ya? Iya, negeri. Kampus S1 di mana? S1 di Erlangga, Surabaya. Erlangga, Surabaya. Kemudian lanjut ke short course di mana, di Amerika? Ya, short course di Amerika. Terus nanti insya Allah rencana S2, semoga. Amin, doakan. Nikah dulu. Halo, ya, amin. Nanti Amin kalau S2 lanjut keluar belum nikah, telat nanti. Kan nanti ada yang nemenin di sana. Betul banget nih teman-teman, emang harus ada support. Udah punya calon? Gus siapa namanya? Waduh, belum nih Mas, doanya. Oke, kembali ke soal Gus tadi dan Ning tadi. Jadi pengalamannya kan gini ya, kamu datang dulu kemudian bertemu dengan mereka begitu ya. Itu pasti dong menemukan hal-hal baru yang tadinya kamu belum pernah ketemu gitu ya. Betul. Misalnya apa aja hal-hal baru itu yang terkait dengan kultur atau kebiasaan di pesantren gitu? Iya, kalau kebiasaan tuh gini sih, ketika bertamu tuh Mas, itu yang paling ngena di aku sih. Kita kan kalau bertamu kadang ya, maksudnya secara sopan santun juga ya, maksudnya sebagai orang Jawa tuh kan pasti untungnya Jawa ya, jadi bisa bahasa Jawa. Jadi conversation atau percakapannya dimulai dengan bahasa Jawa. Tindak tanduknya juga nggak yang gimana-gimana gitu. Nah, tapi memang yang aku pelajari kemarin, ketika ke Ponpes itu adab itu sangat diutamakan. Kayak misalkan ada seorang santri gitu mau nyajiin minum, itu bener-bener mereka ketika nyampe di depan itu langsung agak jongkok sedikit gitu. Merunduk ya, gitu ya, menunduk jalan sambil jongkok gitu ya. Iya, awalnya tuh kayak kaget gitu kan. Apalagi kemarin waktu advance juga ada sama teman-teman juga ya bareng-bareng. Itu mereka juga kayak agak sedikit kaget gitu. Kagetnya kenapa? Kagetnya mungkin nggak biasa ngeliat itu kali ya. Teman-teman kan domisili juga rata-rata kan di Jakarta gitu, yang tidak influence oleh nilai-nilai kultural di pesantren mungkin. Jadi kayak seperti di kerajaan gitu ya jadinya. Iya, di beneran nih kayak gini gitu. Tapi itu memang kalau Bapak bilang itu awalnya tuh sempat nanya ke ABW waktu itu. Kebetulan nanya ke Mas Anies, iya, ke Mas Anies, ke Pak Anies waktu itu kita sempat melakukan tirakat keliling Jawa itu ya, Jawa Timur, Jawa Tengah 2 minggu waktu bulan Ramadan. Itu senyap tidak diliput media gitu. Kita juga mengunjungi beberapa pesantren. Nah, sewaktu buka puasa sempat ada percakapan bagaimana refleksinya selama beberapa hari ini gitu. Saya nanya, iya Pak, ketika kita ke pesantren itu mereka memang sangat-sangat Pak istilahnya sopannya itu sampai segitunya gitu. Ya itu namanya adab gitu kan. Nah, di pikiran saya kayak semacam apakah itu bentuk ketidaksetaraan gitu kan? Iya, bentuk, tapi ternyata dilurus ini sama Bapak, enggak, itu adab gitu. Oh iya, oke. Adab seorang santri kepada kiainya gitu ya. Betul. Seorang murid kepada gurunya gitu ya. Betul, seperti itu. Jadi memang kalau di pesantren itu value yang saya pelajari nilainya itu bahwa guru itu memang dijunjung tinggi ya, dihormati sekali gitu. Itu terus kamu ikut dong jalan begitu yang jongkok gitu, bisa nggak? Nah, itu agak susah nih kalau jongkok. Iya. Terus kemudian satu hal catatan aku terkait Ponpes, ketika kita datang gitu ya, kita disuguhi makanan itu selalu enak. Kalau ada tamu kan pasti kalau di Ponpes nyiapin makanan. Iya, jadi kayak sudah jadi rumus ya kalau di pesantren nerima tamu makan itu jadi kayak wajib gitu ya. Betul.
Nah itu PR-nya teman-teman, Mas Kozin, kalau Bapak kunjungan ke pesantren, satu hari ada 4 pesantren misalkan. Makan terus? Makan. Jadi nah, itu. badan naik dong ya? Ya itu, gaining weight. seperti bisa dilihat teman-teman, kampanye bukannya malah mengecil gitu. Iya, jadi karena makan terus ya, kalau apalagi kalau datanya pesantren ya. Betul. Nah terus gimana, adab atau mungkin kebiasaan makan itu gimana kalau di pesantren? Nah kalau di pesantren tuh memang guyup sih, guyup gitu ya. Jadi rata-rata tuh prasmanan gitu. Prasmanan, guyup, makanannya enak. Terus memang itu Mas Anies juga ikut makan di situ? Iya, ikut makan beserta pimpinan ponpes biasanya, kiainya, gusnya gitu-gitu. Nah yang perempuan biasanya terpisah, Mas. Terpisah, Saya biasanya mendampingi Bu Ferry gitu. Di dalam sempat merhatiin gerak-gerik yang nggak pernah lupa itu waktu kita kunjungan ke Probolinggo, ke pesantren Probolinggo, pesantren salaf gitu. Namanya? Enggak usah ya. Nurul Kodim kalau nggak salah. Iya. Okay. Sebut nama nggak apa-lah. Itu ingat banget waktu kita makan, setelah selesai makan, itu kan biasanya ada teman-teman santri yang memang membantu membersihkan gitu ya. Oh, jadi yang membersihkan juga santri ya? Betul. Nah, bukan petugas kebersihan itu bukannya langsung santrinya ya? Langsung santri yang terpilih gitu. Nah, ini beda guys ya, kalau di sekolah itu kan ada tukang kebersihan apa gitu. Kalau di pesantren enggak ya, semua dikerjakan oleh santri atau siswanya ya. Betul, gitu. Santri atau siswanya. Nah waktu itu sempat ngelirik dikit gitu. Pak Anies tuh memang sangat itu ya, bisa istilahnya menempatkan diri gitu ke tempat-tempat apapun. Istilahnya adaptif. Adaptif, betul. Jadi beliau habis makan itu langsung numpuk piring kotornya itu. Piringnya itu ditaruh, dibawa ke tempat naruh piring kotor gitu ya. Betul gitu, dan itu dilakukan sendiri gitu. Kan biasanya kalau kita tamu ya habis makan ya udah tinggalin aja gitu ya. Betul, kan nanti ada teman-teman santri yang ambil tapi pas ini wah gitu kayak simple tapi ya ada begini gitu. Nah, kamu sempat nanya kenapa di. Wah kebetulan nggak sempat nanya, Mas. Nah, tapi itu kesimpulanmu bahwa sepertinya antara memang beliau adaptif atau memang beliau emang kebiasaannya seperti itu gitu. Jadi itu simple tapi ya itulah adab gitu. Itu yang aku pelajari waktu di pesantren kemarin tuh, adab atau etika tuh sesuatu yang mungkin terdengarnya tuh kayak simple gitu kan. Tapi itu sesungguhnya tuh apa ya, Mas ya, kayak semacam lebih ke ya itulah harga diri kita tuh di situ gitu. Itu sih kemarin secara serius. Kalau kemarin tuh juga sempat teman-teman itu juga ada yang baru bisa bedanya Bunyai sama Ning apa ya? Oh iya. Kiai Magus apa ya? Kiai Magus. Kalau di Madura Ra ya. Lora. Ya. Bedanya apa, Bro? Kalau Bunyai kan ininya ya kayak istrinya Pak Kiai gitu kan. Jadi mungkin secara usia lebih senior ya. Lebih senior. Oke. Kalau kalau lagi pengajian mungkin baunya beda, Mas gitu. Baunya beda. Bunyai sama Ningnya gitu. Bedanya gimana cara bedanya? Tapi sekarang sama kok, Bunyai sekarang udah ini ya. Udah ini. Enggak, bedanya gimana bedanya? Yang satu bawa parfum, yang satu mungkin oil gitu. Remason. Atau minyak angin. Bercanda Bunyai. Jadi kalau Nyai itu lebih senior, istri dari Kiai. Kalau Ning itu kayak anaknya gitu atau menantunya mungkin. Anak menantu yang perempuan ya. Betul, yang perempuan. Jadi kalau kamu itu misalnya jadi menantu Kiai, iya. Kamu dapat gelar Ning dong. Betul. Kok gini pertanyaannya jadinya? Ingin nggak jadi mantu Kiai? Aduh, saya sejodohnya aja, Mas ya. Enggak, siapa tahu ada Kiai yang nonton ini terus wah ini dulu timnya Mas Anies pingin diambil mantu gitu ya. Oh, Masya Allah. Kalau Gus itu anaknya Pak Kiai atau mantu tapi yang laki-laki. Yang laki-laki. Oke. Nah, kamu kan
cewek nih, perempuan datang waktu itu sebagai tim Anies gitu ya, yang akan berkunjung ke suatu pesantren. Kamu datang duluan. Nah, kadang kan pesantren itu ada yang pesantren hanya laki-laki atau hanya perempuan gitu ya. Nah, kalau pas kebetulan kamu datang ke pesantren yang hanya laki-laki, sementara kamu tamu perempuan, itu gimana situasinya? Nah, ini salah satu challenge juga sih, Mas. Dengan apa namanya prinsip yang memang dari dulu kan diajarin untuk kayak semacam demokratis lah ya, setara gitu. Untuk bisa mingle atau berbaur dengan kultur seperti itu harus seperti apa? Nah, kemarin ada tips triknya nih. Oke, catat nih, bagus nih tips triknya buat yang pingin ke pesantren ya. Betul, ketika tugas di pesantren, tipsnya adalah kita kontak memang ke kiai atau asisten kiainya. Nah, waktu itu ketika saya berada di situ, saya langsung nanya apakah bisa ketemu Bu Nyai. Nah, oh, jadi kamu ininya ke Bu Nyai dulu ya? Ya, Bu Nyai atau Ningnya. Jadi secara apa ya, Mas? Secara unggah-ungguhnya itu paling tidak kita nggak nerabas kebiasaan mereka lah gitu. Toh juga itu nggak salah juga tuh nyambung silaturahmi ke Ningnya atau ke Bunyainya. Nambah teman, nambah ilmu gitu. Jadi memang nanti yang rekan kerja yang laki-laki nanti ketemu sama Pak Kiainya, nah nanti saya ke Bunyainya. Oke. Nah, jadi kamu kemudian pembicaraan lebih intensnya ke Bunyainya ya? Betul. Ke Bunyainya, karena memang kadang perjalanan Pak Anies kampanye-kampanye itu ketika di Ponpes itu memang biasanya selalu mengajak Bu Ferry. Oke. Jadi, mungkin saya pastikan dulu juga gitu ya, seperti apa penerimanya dan lain sebagainya gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu masih berhubungan dengan bagus gitu. Oh, jadi walaupun kampanye udah selesai, kamu masih jalin komunikasi ya? Jalin komunikasi dengan Bu Nyai dan Ning yang di Jawa Timur gitu. Nah, sebenarnya gini, hubungan Pak Anies ya dengan pesantren-pesantren itu, yang kesan yang kamu tangkep ya, itu seperti apa ya hubungannya? Apakah memang dekat atau bagaimana gitu dengan pesantren-pesantren? Kan belum kunjungan banyak sekali pesantren di Jawa Timur ya? Banyak sekali. Ada kali kalau sempat ngedata itu mungkin lebih dari 90 pesantren. 90 pesantren selama ini gitu. Dan memang paling banyak sih di Jawa Timur, Jawa Tengah, khususnya Jawa Timur itu paling banyak banget gitu. Kalau untuk relasi, saya membacanya setiap ketika Pak Anies itu mau berkunjung ke suatu pesantren, penerimanya itu alhamdulillah selalu baik, Mas. Oke. Gitu. Ya mungkin mungkin nggak secara langsung kayak iya saya menerima gitu, tapi alhamdulillahnya itu ketika kita berkunjung ke pesantren tersebut tuh paling tidak itu tidak ditolak lah ya gitu. Dan juga tidak hanya sekedar basa-basi ya, tapi memang ada deep talk gitu ya, ada pembicaraan yang mendalam biasanya dengan pesantren-pesantren itu ya. Betul. Mungkin bukan karena kan mungkin Pak Anies juga santri juga kali ya, Mas? Iya, dulu santri. Nyantri di Pabelan. Di Pabelan, gitu kan? di Magelang. Jadi ada inilah ya, koneksi emosional yang kuat ya dengan dengan pesantren-pesantren itu ya. Betul. Dan makin kesini juga semakin matang interaksinya sama santri-santri gitu ya. Mungkin yang awalnya agak serius, lebih bisa lebih bisa interaktif. Terakhir itu waktu kalau nggak salah itu di Lumajang atau di Jember gitu ya, saya agak sedikit lupa. Itu bahkan bisa manggilin santri. Di sini siapa yang mau jadi presiden nanti gitu. Terus kenapa mau jadi presiden dan lain sebagainya gitu. Nah, interaksi-interaksi seperti itu tuh matang ketika memang Bapak sudah melalui Anies melalui beberapa proses kunjungan-kunjungan ke pesantren kali Mas ya. Jadi udah bisa cair gitu. Apalagi setelah bergabung dengan Pak Muhaimin gitu ya, dengan PKB ya. Jadi lebih enak ya. Makin cair ya. Dengan ketika PKB masuk lebih ini ya. Dan saya kira
Pak Anies bukan seseorang yang asing gitu ya dengan pesantren, selain karena dia santri, karena memang beliau juga paham gitu kulturnya gitu. Karena kalaupun lagi sholat subuh itu juga pakai kunut, Mas. Jadi pasti Raka tuh sempat ngamatin gitu kan, ngamatin waktu itu. Jadi Pak Anies pakai kunut ya? Pakai kunut, Insya Allah. Jadi tuduhan-tuduhan Wahabi apa itu udah terbantahkan lah ya? Ya sedikit inilah apa namanya, kasih inilah apa ya ke teman-teman bahwa memang tuduhan itu mungkin asumsi kali ya, Mas. Asumsi. Ketika jalani langsung, lihat langsung pakai kunut kok. Iya, iya. Tapi gini loh, ini pertanyaan yang mungkin analytical dan politis ya. Jadi kan penerimaan tadi kamu cerita di pesantren itu bagus, dekat gitu ya. Tapi kenapa di Jawa Timur sendiri Pak Anies itu suaranya tidak sebanyak yang ketika sambutannya gitu ya, tidak sebanding gitu ya. Bahkan partai PKB-nya besar, 01-nya kecil gitu. Menurutmu kenapa? Ya, mungkin ada beberapa hal ya, Mas. Selain yang kita tahu juga teman-teman, banyak faktor gitu ya. Terutama memang analisisnya itu terkait dengan bansos gitu ya. Terkait dengan bansos. Terus yang kedua memang Nahdlatul Ulama atau NU itu di Jawa itu tidak semua NU itu PKB. Seperti itu. Jadi memang ada NU yang kultural aja, kayak misalkan keluarga saya gitu, tidak berafiliasi dengan partai atau PKB, tapi secara kultural menjalankan menjalankan istilahnya apa ya, kebiasaan-kebiasaan NU gitu, kultur NU gitu. Nah itu memang yang menjadi PR bagaimana mengenalkan seorang Anies gitu ya ke dalam kultur NU yang waktu itu kan ketika deklarasi itu kan bulan 9 September. Kampanye sampai kemudian pemilu bulan Februari gitu ya. Jadi kita punya waktu sekitar hampir 5 bulan. Nah, hanya 5 bulan ya. Hampir 5 bulan itu ternyata belum cukup sih, Mas, menurut saya untuk bisa memang mengakar gitu bahwa Anies itu bagian dari NU, nilai-nilainya juga sangat dekat dengan NU. Nah itu mungkin yang perlu dipupuk lagi lebih gitu selanjutnya. Tapi kan PKB-nya suaranya besar, Ya, PKB-nya. Kenapa tidak sebanding dengan suara PKB gitu ya? Berarti kan banyak orang PKB sendiri yang tidak milih 01 dong. Betul. Apa karena serangan itu? Salah satunya serangan darat itu, bansos itu ya? Betul. Salah satunya itu mungkin. Karena mungkin yang kedua juga ini sih, Mas, ada peralihan dukungan kan. Waktu itu kan sempat sebenarnya PKB itu kan berada di kubu seberang. Gitu, terus kemudian ke kita. Nah mungkin nggak semuanya dari proses migrasi itu bisa terangkut. Mungkin yang sudah di DP-in gitu udah terlanjur di DP gitu ya. Mungkin yang bener-bener attach dengan Gus Imin gitu ya, kemungkinan terangkut. Tapi kan banyak yang memang attach dengan Gus Imin tapi belum merasa serak gitu ya. Tapi ada juga rule saya dengar itu ada yang model stick and carrot gitu. Jadi ada pesantren yang katanya nih dia ya tadi karena awalnya kan di sana kemudian PKB pindah, lalu kemudian ikut pindah juga ke 01. Tapi kemudian tiba-tiba didatengin KPK katanya. Iya. Itu saya baca, Mas. Iya, waktu itu di Sidoarjo kalau nggak salah. Ya. Jadi ini berita umum lah ya, gitu. Bahkan beliau sendiri salah satu ini, Mas, organizer acara Jalan Sehat waktu di Sidoarjo yang berapa juta itu. Jadi yang itu waktu itu rekor lah ya. Betul. Acara banyak itu organizernya. Tapi kemudian tiba-tiba diancam lah ya, tanda. Iya. Kemungkinan seperti itu, asumsinya ya. Didatengin KPK, ya itu kan berarti ya stick ya istilahnya ya diancam lah, ya kan? Diancam kalau nggak mau ke kubu sebelah ya berarti akan diciduk gitu ya. Kira-kira gitu ya? Kira-kira mungkin seperti itu. Laporan investigasi dari Tempo juga seperti itu, Mas, gitu. Ya banyak faktor makanya dari banyak faktor. Ya, jadi ya hal-hal begini sebenarnya disayangkan ya, Rul ya. Betul, tapi sebenarnya memang dari sisi kamu sendiri ya, Mas Anies dengan pesantren dengan NU itu sebenarnya impresimu itu sangat bagus sih, Mas.
Bagus ya. Bagus, bisa mingle, bisa, maksud saya secara nilai juga nggak jauh gitu. Apa yang kemudian diasumsikan, dituduhkan selama itu nyatanya tidak seperti itu gitu. Seorang Anies Baswedan tidak alergi dengan kultur-kultur atau nilai-nilai NU gitu. Dan itu yang saya rasakan banget. Jadi ketika sambutan bahkan secara alam bawah sadar gitu, pakai wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Iya. Jadi itu kayak something yang menurut saya lah sebenarnya apa ya, yang dituduhkan bahwa dia Wahabi, alergi terhadap NU dan lain sebagainya itu nyatanya nggak seperti itu. Gitu. Iya. Nah, satu lagi Rul, kan gini, ada gium yang seolah begini, pesantren itu di dalam politik itu selalu diibaratkan seperti pendorong mobil mogok, ya kan? Jadi ketika musim politik didatengin para politisi, dapat duit gitu-gitu ya. Habis itu begitu perhelatan selesai, ditinggal begitu mobilnya jalan nih, ditinggal begitu. Itu mungkin kamu bisa komentar soal itu. Betul. Kalau menurut saya justru memang pesantren itu sebagai epicentrum ini sih Mas, pendidikan non formal sih yang harus kita highlight di situ. Jadi memang sewaktu kita kemarin intens untuk berkunjung dan silaturahmi ke pesantren-pesantren di Jawa, kita memunculkan lesson learn yang kita dapat itu ke dalam salah satu visi misi. Jadi kalau teman-teman lihat di visi misi Amin ada spesifik sektor yang kita bahas di situ terkait dengan pesantren. Nah dari situ dari mana aja sih kita merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan kita usung ya dengan ngobrol dengan para santri, dengan para kiai, gus, Bunyain. Nah itu betul ya. Jadi gitu. Nah, sehingga sebenarnya hubungan Mas Anies dengan pesantren ini not just for political purpose, hanya karena elektoral saja sebenarnya, tapi memang hubungan yang relationship yang sangat dekat ya. Dan lumintu ya, continuous ya, karena Mas Anies menyerap juga nilai-nilai yang ada di pesantren, kemudian tradisinya, dan itu kemudian diwujudkan dalam rencana-rencana kebijakan yang dibuat ya, begitu. Betul, betul sekali. Dan itu memang bukan poin-poin yang kita kayak seolah-olah kita paling tahu untuk merumuskan, oh ini bagus nih untuk sektor pesantren, tapi benar-benar kita nanya. Jadi sewaktu saya advance, itu selalu gitu ya, mungkin ketika ada Pak Kiai atau Gus atau Lora yang ngelihat ini, pasti nanya, Pak di sini tuh kalau pesantren apa ya gitu masalahnya. Termasuk juga ketika ketemu Bu Nyai, Bu Ferry itu selalu aktif menjawab, kalau misalkan di lingkungan pesantren seperti apa misalnya kasus yang paling sering apa dan lain sebagainya. Dan itu tidak hanya conversation yang dilakukan untuk basa-basi atau lip service ya. Tapi jadi key takeaways kita untuk kita serius nih gitu, kita catat gitu ya. Dan kalian ada tim yang mencatat memang ya. Kita langsung bawa ini ke dalam visi misi kita seperti itu. Oke. Jadi kayaknya kita udah sampai penghujung ya. Di sisa beberapa menit ini saya ingin dengar mungkin semacam kata penutup atau testimoni dari Nur nih, bukan Nurul, Nur ya. Karena ada juga timnya yang namanya Nurul ya. Nur, mungkin pesan-pesan kepada penonton di sini, apa yang bisa disampaikan. Kita menghadap ke mana sini ya. Silakan Nur. Jadi sebenarnya saya tipikal yang jarang banget untuk sharing hal seperti ini, tapi karena mungkin menurut saya itu perlu. Dan salah satu pelajaran yang saya pelajari selama kampanye di pesantren kemarin itu ada gitu ya ayat yang bilang sampaikanlah kebenaran meskipun itu cuma satu ayat gitu. Nah semoga ini menjadi salah satu kebenaran yang bisa membukakan pada kebenaran-kebenaran berikutnya. Dan saya kira memang pesantren itu bukan sesuatu hal yang kalau ibaratnya itu jauh gitu ya dari kehidupan sehari-hari, justru itu sebenarnya dekat gitu dari kehidupan kita sehari-hari. Kita banyak belajar adab dan juga etika yang memang harus dijunjung, baik itu di dalam pesantren sendiri sampai ke penerapan kehidupan sehari-hari. Dan kemarin menurut saya Pak Anies dan Pak Muhaimin itu telah melakukan sesuatu yang cukup baik, Mas.
sudah melakukan cukup baik aja seperti ini, apalagi kalau nggak melakukan apa-apa gitu. Jangan-jangan kalau kita nggak seperti itu kemarin kampanyenya ya, kita ke Madura, keliling ke Tapal Kuda, keliling ke semua daerah di Jawa gitu. Jangan-jangan ketika kita tidak seperti itu, justru malah suaranya nggak bagus gitu. Ya, Tapi artinya ternyata, ya, dengan sekarang itu juga sebenarnya achievement yang luar biasa ya buat Amin ya. Betul. Jadi kedepannya memang harus bisa dikelola dan satu hal lagi sih, interaksi-interaksi Pak Anies dengan beberapa pesantren-pesantren di Jawa tidak hanya selama kampanye ya, bahkan sebelum kampanye kan kebetulan sudah join ya waktu itu ketika Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai presiden itu bukan Anies tidak jauh gitu dari pesantren. Beliau seorang santri dulunya gitu, dan beliau juga orang yang mempunyai nilai etika dan adab gitu yang sama juga dengan pesantren-pesantren. Oke, pejuang semuanya, akhirnya kita sampai di penghujung, dan terima kasih Nur atas kedatangannya, keluangan waktunya, dan kesediaannya untuk sharing berbagi pengalaman kemarin selama masa kampanye bersama pasangan Amin 01. Pejuang bukan, hadapi.